Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Wakil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani, yang kami hormati Gubernur Sumatera Utara Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara Romo HR Muhammad Safi SIM Hum, Ibu Bapak para anggota DPR RI yang hadir, ada Profesor Zohra Arifin yang hadir di sini bersama kita, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Dari Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, dari Kepolisian diwakili Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, jadi Wakil Ketua DPRD Medan yang hadir di sini, Sekretaris MWA, Profesor Guslian Dasa Cipta, para dekan yang hadir pada sore hari ini, ada juga dari Bank Mandiri dan para senioren yang lain yang hadir, ada Bang Sofian Ras, ada juga para pengurus-pengurus IK wilayah Universitas Sumatera Utara yang hadir. Ibu Bapak sekalian, abang-abang, kakak-kakak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu, menyaksikan secara langsung pengukuhan dan pelantikan Ikatan Alumni Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara periode 2023-2026. Kami mengucapkan selamat pada Ketua Umum dan para pengurus yang baru dilantik. Kita berdoa semoga karya-karyanya bisa memberikan banyak manfaat untuk Indonesia, untuk Sumatera Utara, dan untuk Universitas Sumatera Utara. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi bicara-bicara di meja depan ini ya, dengan Pak Gubernur, saya teringat waktu mahasiswa, pada waktu aktif di gerakan mahasiswa itu, kalau anak hukum melawan anak hukum itu pasti ada konfliknya. Tapi kalau udah anak hukum kolaborasinya dengan FISIP itu aman semuanya. Kira-kira gitu kan Romo, itu kan Bang Rasid. Jadi kalau mau ngapain sesuatu itu kalau nggak diajak bicara anak hukum atau bicara anak FISIP, itu pasti hasilnya nggak akan damai itu. Kira-kira gitu. Nah, di hasil akhir dari proses pemilihan yang lalu, itu menunjukkan langkah awal konsolidasi Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara sudah melewati tahap pertamanya ini. Karena sejak tahun 52 sampai dengan sekarang, USU itu belum memiliki struktur organisasi alumninya yang terkonsolidasi dari mulai misalnya seperti ada pengurus pusat sampai di pengurus pada level fakultasnya. Sejak dulu misalnya Bang Kamaludin, lalu kemudian Bang Sofian Ras, kemudian ada Bang Dahlan Harahap, itu semua mencoba mengkonsolidasikan dalam waktu yang tidak singkat sebetulnya. Kurang lebih sejak tahun 2000, 2005, dan saya pernah dengan Pak Subilhar, Prof. Subilhar itu mengikuti beberapa perkembangan untuk membuat konsolidasi alumni ini. Alhamdulillah, konsolidasi itu walaupun dengan berat, tetapi sudah kita dapatkan. Itu artinya kita tidak boleh mengorbankan energi terlalu banyak untuk
heboh-heboh, ribut-ribut soal kepengurusan. Kalau kata Pak Gubernur, apalah yang mau didapat dari pengurus ini? Udah duit nggak dapat, yang ada capek, duit awak keluar, kira-kira gitu. Jadi nggak ada sebetulnya yang perlu diributkan. Yang bahkan yang dipertanyakan kenapa alumninya tidak berkontribusi. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Saya ingin menyatakan sedikit saja bahwa relasi antara alumni yang dikonsolidasikan melalui ikatan alumni itu saat ini dalam beban kerja yang dilakukan oleh universitas itu punya korelasi yang cukup signifikan. Signifikansinya itu diukur dalam indikator kinerja rektor. Salah satu contohnya misalnya berapa banyak alumni yang dihasilkan oleh satu universitas yang bisa dapat pekerjaan kurang dari 6 bulan dan punya penghasilan 1,5 kali UMR. Itu kerjaan rektor yang paling berat. Kenapa? Karena memastikan setelah dia diwisudah di auditorium USU itu, 6 bulan itu dia harus dapat kerja. Kalau enggak nanti nilai raport rektor menjadi jelek. Lalu siapa yang kira-kira paling bisa membantu para alumni-alumni yang dihasilkan dari kampus itu untuk cepat diserap tenaga kerja? Yang pertama selain dirinya sendiri, yang kedua pertolongan abang dan kakaknya. Karena sama-sama lahir dari rahim yang sama. Nah ini yang menjadi penting. Sehingga pekerjaan berat bagi kita semua adalah alumni USU itu bermanfaat untuk industri, bermanfaat untuk komunitas, dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia. Yang kedua, Universitas Sumatera Utara ini sudah masuk dalam Entrepreneur University. Kategorinya sudah menjadi Entrepreneur University. Akreditasinya sudah unggul, di dalam peringkat nasional sudah masuk di 1201 di Quality Siemens ya, World Ranking yang dalam beberapa tahun ke depan ini kita diharapkan bisa masuk ke 500 QS World University Ranking. Dan sekarang kita sudah masuk di 1201. Ada effort yang harus dilakukan 2 kali lipat untuk sampai pada 500 itu. Usaha-usaha yang kita lakukan harus kira-kira 2 kali lipat lah mengejar dari yang 1200 ke 500. Dalam berbagai penilaian pemeringkatan di QS ini, salah satunya yang paling penting adalah persepsi dari pengguna lulusan. Namanya employer reputation. Jadi pengguna lulusan ini akan ditanya oleh QS, kira-kira bagaimana tanggapan Anda tentang lulusan yang bekerja atau bermanfaat bagi perusahaan Anda? Kalau banyaklah alumni USU yang kemudian teringat terhadap alma maternya, maka dia akan mengisi jawaban USU sebagai salah satu perguruan tinggi dari 10 perguruan tinggi yang ada dalam choice itu. Untuk ke sana tidak begitu mudah, karena kita belum mengkonsolidasikan dalam beberapa tahun terakhir ini kontribusi alumninya. Baru mulai tahun 2022-2023. Kalau misalnya nanti malam itu menjadi sebuah agenda yang sangat penting untuk dibicarakan, sehingga ini lebih mempermudah kita untuk dapat yang tadi sampai dengan 500 QS World University Ranking. Oleh karena itu, kolaborasi, kerjasama, lalu kemudian lebih mengedepankan, lebih membicarakan tentang substansi ketimbang yang lainnya, antara IKUSU dengan Universitas Sumatera Utara, itu pasti kita punya kontribusi untuk memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah industri, masalah-masalah komunitas. Karena itu juga kita pasti secara langsung berkontribusi untuk membangun untuk negara Republik Indonesia ini. Dalam konteks yang beragam, dalam konteks keberagaman itulah kekuatan kita. Sehingga kami ingin segera terus berkoordinasi pada pengurus PPIKUSU untuk mengkonsolidasikan ini, serta akan terus selalu saja berdiskusi, memberikan
atau menemukan jalan-jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi secara bersama-sama ini untuk kepentingan organisasi IKA sendiri dan untuk kepentingan alma mater sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pengurus BP IKA yang sudah dilantik, dari mulai ketua umum sampai jajarannya. Juga terima kasih kepada Wakil Ketua MPR dan Bapak Gubernur yang telah sama-sama memberikan supportnya kepada kita semua. Semoga harapan dan doa di sore hari ini itu bisa ditindaklanjuti dengan semangat dan kerjasama gotong royong serta menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan solusi dan kebanggaan bagi Universitas Sumatera Utara untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.